Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Baik, untuk PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Bisa terlihat ya. Oke. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan kembali ya untuk materi 11 ya. Di mana materi 11 kita pembahasannya distribusi min ya. Nah, distribusi sampling dari min, sampel itu merupakan distribusi min aritmatika dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi ya. Jadi kalau kita misalnya samplingnya dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, maka rumus yang kita gunakan ini ya. Nah, Pak, izin Pak, layarnya Pak. Kenapa? Gelap? Slide-nya nggak kebuka seperti tadi Pak. Maksudnya? Hilang gitu? Slide-nya nggak, masih slide 1 Pak. Masih slide yang ini kan? Masih screen yang pertama Pak, yang judul itu materi yang kuliah itu Pak. Oh. Apa ya? Ini udah berganti? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, jika sampling yang dilakukan dengan pergantian atau populasi tak terhingga, kita menggunakan rumusnya ini ya. Nah, jika sampling yang dilakukan tanpa pergantian dari suatu populasi terhingga berukuran, maka kita menggunakan rumusnya ini. Ini udah pergantian slide ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, untuk min dan deviasi standar distribusi sampling min ya, nilai N-nya itu misalnya N-nya lebih besar dari 30, distribusi sampling min mendekati suatu distribusi normal terlepas dari bentuk asli distribusi populasinya. Nah, jika populasinya memiliki distribusi normal, maka distribusi sampling min itu juga terdistribusi secara normal untuk nilai N yang berapapun ya. Jadi tidak tergantung pada ukuran sampelnya. Deviasi standar dari sebuah distribusi sampling min itu kita sebut juga error standar daripada min ya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh 500 cetakan logam memiliki berat rata-rata 5,02 N, deviasi standar 0,30 N, probabilitas sampel acak dengan ukuran sampel 100 cetakan yang dipilih mempunyai berat total 496 sampai 500 N. Nah, distribusi sampling min di atas ya memiliki, jadi kita masukkan ya, MX sama dengan MX, M sama dengan 5,02 N, masukkan ke persamaan rumusnya, jadi hasilnya dapat 0,027. Nah, 100 sampel cetakan memiliki berat total 496 sampai 500 N. Jika rata-ratanya 4,96 sampai 5,00 N, maka dengan menggunakan tabel distribusi normal standar skor Z-nya menghasilkan, ini hasilnya ya, 21,64. Ini min 2,22, min 0,74, hasilnya dapat 21,64%. Nah, kemudian kita masuk ke materi distribusi sampling dari proporsi ya, di mana merupakan distribusi proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi.
Nah, misalnya jika probabilitas sukses populasi adalah P, sementara probabilitas gagalnya adalah Q sama dengan 1 kurang P, dan samplingnya tanpa pergantian dari populasi terhingga berukuran N, maka ini menggunakan persamaan rumusnya. Nah, jika sampling dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, maka ini persamaannya. Ya. Nah, kemudian untuk nilai N yang besarnya N lebih besar 30, distribusi sampling proporsi itu mendekati suatu distribusi normal. Nah, kita perlu perhatikan bahwa proporsi itu merupakan variabel diskrit, sehingga kita memerlukan faktor koreksi, ya, dengan mengubahnya ke dalam skor, ya. Nah, untuk kita menentukan probabilitas kurang atau lebih suatu nilai proporsi tertentu dengan menggunakan tabel distribusi normal, ya. Nah, ini contohnya. Divisi Pengendalian Mutu Pabrik Perkakas Mesin mencatat bahwa 2% dari mata bor yang diproduksi itu mengalami cacat. Nah, jika dalam pengiriman satu batch produk terdiri dari 400 mata bor, maka tentukan probabilitas banyaknya mata bor yang cacat 3% atau lebih. Mas, kita masukkan ke dalam rumus ya, distribusi sampling proporsi dengan menghasilkan 0,007 untuk koreksi variabel diskrit setengah N sama dengan 1/2400 ya, hasilnya skor Z-nya 1,25. Nah, maka probabilitas mata bor yang cacat dengan proporsi itu lebih dari 3%, sehingga hasilnya adalah 10,56% ya. Baik, demikian ya, itu materi kita untuk yang ke-11. Nanti saya sampaikan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Atau sudah paham? Sambil diaktifkan videonya, silahkan yang bisa diaktifkan. Maaf Pak, sedang dalam perjalanan pulang Pak. Boleh, tidak apa-apa. Yang bisa saja bisa diaktifkan videonya, yang tidak bisa boleh di-off-kan. Ini Saudara Bestari sama Suhadawan mirip-mirip ya, cuman beda kumis aja ya. Kembaran atau apa ini? Enggak, Pak, enggak, Pak. Saya perhatiin beda kumis aja. Kembar ya? Mirip-mirip, cuman beda kumis lah. Enggak, Pak, dengan saya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Nanti materinya saya buat PDF-kan lagi ya, dari yang pertama sampai yang terakhir nanti. Tapi kalau mau lihat dari video YouTube, boleh silahkan, nanti saya kasih linknya. Tapi nanti tetap materinya saya semua dari pertemuan pertama sampai akhir, saya PDF-kan, nanti saya kirim via WA aja ya. Baik, Pak. Baik, demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Cukup, Pak. Oke, baiklah kalau cukup ya. Terima kasih nih semua atas waktunya. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.